Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas, dan juga selamat menjalankan kehidupan, melakukan aktivitas. Selamat pagi, selamat pokoknya selamat beraktivitas lah. Semoga sehat selalu, semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi umur panjang, umur barokah, semoga selalu diberi kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan. Jumpa lagi di channel ini, Setiawan Official. Buat teman-teman, PPKM diperpanjang lagi, dan PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus 2021 gitu ya. Semoga saja setelah tanggal itu, semoga saja setelah tanggal 9 Agustus 2021 PPKM sudah tidak diperpanjang lagi. PPKM level 4 ya, sudah tidak diperpanjang lagi, karena semoga saja kasus banyak yang riwari sepeda motor, karena semoga saja kasus COVID atau mungkin yang positif semakin menurun sehingga nanti tidak diperpanjang lagi gitu. Semoga saja kita berdoa bersama-sama, semoga itu terjadi. Amin amin ya robbal alamin gitu ya. Ini saya baru nyampe rumah dan saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman, ingin sedikit meluapkan isi hati gitu ya. Di kesempatan kali ini sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul yang teman-teman lihat di depan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah ngeklik video ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat gitu. Yang suka silahkan di like, kalau bermanfaat silahkan di share ya. Kalau ingin kita lebih akrab, kita lebih kenal lagi, silahkan di subscribe, dan di situ ada sosial media saya di Kang Chandra Setiawan. PPKM diperpanjang, otomatis teman-teman, adik-adik sekolah masih daring. Saya membahas tentang yang umur SMK SMA sederajat gitu ya. SMK SMA sederajat, mungkin SMP juga daring lagi, atau yang bisa disebut adalah dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan gitu ya. Bagaimana nasibnya? Tetap semangat. Gimana ya, saya ngomong tetap semangat itu karena banyak teman-teman di luaran sana yang mungkin kerjone terganggu, terhambat, usahanya mungkin terhambat, semuanya terhambat. Tapi mau nggak mau harusnya tetap semangat gitu. Buat kita semua, semangat buat kita semua. Semoga ini cepat berlalu gitu, nggak berlarut-larut gitu ya, nggak berlarut-larut. Buat teman-teman ada yang SMK SMP, otomatis daring lagi lah. Di sistem sekolah yang online ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa dampak positif, mempunyai dampak negatif sekolah atau pelajaran pendidikan secara online, secara daring. Kita ini share ya, share. Nanti kalau mungkin ada tambahan silakan di komen. Kalau mungkin tidak setuju silakan di komen yang baik, yang positif gitu ya. Tujuan pemerintah meliburkan atau membuat sistem daring ini sebenarnya hanya satu. Kalau menurut saya pribadi, yaitu mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan, sehingga nanti kasus COVID-19 turun. Kan itu tujuannya, cuma satu, iya enggak? Jadi anak-anak itu diwajibkan untuk sekolah di rumah, dalam jaringan, dengan tujuan tidak datang ke sekolahan. Karena kalau datang ke sekolahan otomatis banyak anak, dan kita tidak tahu mana yang terjangkit, mana yang positif, mana yang tidak, sehingga nanti tidak memutus rantai penularan gitu. Itu tujuannya sebenarnya hanya itu kalau menurut saya pribadi. Iya enggak?
Itu tujuan positif. Tujuan pemerintah memperlakukan sistem online ini hanya untuk biar anak-anak tidak berkerumun, di rumah saja, belajar di rumah, sekolah di rumah, daring, ngedep HP, ngedep laptop, kan gitu. Ya enggak, ada lagi nggak tujuannya pemerintah? Kalau saya tak cari-cari hanya nemu satu itu. Sedangkan kalau anak-anak libur sekolah itu masih dolin, itu masih bermain keluar, itu masih kesana kemari, itu masih namanya anak-anak. Kalau dikurung di rumah terus 24 jam selama kurang lebih berapa tahun ini, hampir 2 tahun kita daring ini, bagaimana? Pasti ada yang keluar. Toh juga di berita-berita banyak juga yang terjangkit anak-anak remaja, banyak juga yang sakit anak-anak remaja, kan gitu. Nah terus berarti kan secara logikanya tujuan pemerintah belum tercapai. Sedangkan itu tadi positifnya yaitu tidak berkerumun, tidak menularkan penyakit atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan ternyata tidak begitu berjalan normal. Anak-anak masih yang tidak ada akses internet di rumah untuk daring itu masih ke warnet, masih ke warung wifi, dan itu berkerumun lagi. Karena banyak anak-anak itu atau mungkin dari keluarganya yang di rumahnya itu tidak ada akses internet, mungkin jaringan, mungkin kuotanya nggak habis, terpaksa ke warkop, ke wifi, dan berkerumun lagi gitu. Ini yang nggak setuju, mohon maaf. Ini yang saya lihat di lingkungan atau mungkin di sekitaran pada saat saya keluar, pada saat saya kerja, pada saat saya beraktivitas itu masih banyak menemukan anak-anak seumuran SMP, seumuran SMA itu berkerumun di warung kopi atau di warung wifi untuk ngomongnya sih daring, ngomongnya mengerjakan tugas, tapi beberapa menit kemudian saya lirik Mobile Legend. Beberapa menit lagi saya lirik YouTubean. Beberapa menit lagi saya lirik main domino, skater, ngeslot. Pamitnya ke orang tua, ngerjakan tugas. Ini yang saya lihat dan yang saya saksikan, ini sharing. Sedangkan di luar itu ada dampak negatifnya. Kalau misalkan anak tetap di rumah nih ya, tetap di rumah, tidak keluar, itu dampaknya satu yang tadi sudah saya rangkum, ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Yang pertama, jiwa sosial anak tidak sehat, tidak tumbuh dengan sehat. Interaksi anak dengan teman satu dan yang lainnya terputus, terhambat. Padahal yang saya tahu tujuan sekolah itu yang pertama bukan pinter kok. Saya pribadi, tujuan utama sekolah itu bukan pinter, tapi bagaimana anak itu bisa berakhlakul karimah, mempunyai perilaku yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama jenis, dengan lawan jenis, dengan bapak ibu dewan guru, dengan orang yang lebih tua. Pinter itu nyusul. Lah kalau pinter akademis tapi untuk non akademisnya nggak baik, buat apa gitu? Perusahaan sekarang atau mungkin pengusaha sekarang itu ilmu akademik itu bisa dipelajari melalui YouTube sebenarnya, bukan lewat sekolah. Sekolah tujuan utamanya adalah akhlak yang baik, bisa komunikasi. Kalau anak-anak daring di rumah, kalau anak-anak hanya melihat laptop atau gadgetnya, jiwa sosial mereka, interaksi mereka dengan temannya, dengan teman sebayanya terhambat. Bahkan ada nih, saya nemu satu. Sudah pernah ketemu dengan temanmu satu kelas nggak? Belum pernah.
Tahu namanya ini nggak? Ini temanmu satu kelas? Nggak tahu, karena belum pernah ketemu. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Malas beraktivitas. Bahasa kerennya mager. Malas gerak. Jadi sudah pegang gadget, sudah pegang laptop, udah kadang sambil tiduran, kadang sambil udah mager deh. Disuruh orang tua sulit, disuruh orang tua sulit, bentar, karena kadung mager, malas gerak gitu. Iya, ya pokoknya gitulah, malas gerak. Kalau di sekolah kan beda, masuk, interaksi dengan temannya, istirahat, masuk lagi. Kadang pada saat hari Senin upacara bendera itu nggak ada upacara bendera, jiwa nasionalismenya hilang. ini yang saya rasakan dan yang saya lihat. Yang nomor 3 adalah itu tadi, pendidikan akhlaknya atau perilakunya tidak bisa berkembang dengan baik. Tidak bisa berkembang dengan baik pendidikan akhlaknya. Bagaimana pada saat ketemu dengan guru, salim, assalamualaikum, selamat pagi bu, ada gurunya lewat nunduk. Itu nggak ada sekarang. Wong daring kok, gimana caranya? Kalau memang hanya dikasih pelajaran daring kan gitu, pengajar pendidik ngasih tugas, ngasih materi ke siswanya, dipelajari lewat HP, lewat PDF atau lewat apa, lewat Zoom pun jarang kok. Lewat apa? Tidak setiap hari lewat Zoom, lewat kadang PDF, kadang di Google Form, macam-macamnya itu dikasih materi, disuruh pelajari, dikasih tugas, dikumpulkan. Hampir setiap hari. Anak-anak mungkin jawabnya juga pinter-pinter kan, jawabnya browsing dia. Jadi ya pinter lah dia, jadi ya pinter, jawabannya betul semua. Browsing yang jawab Mbah Google, bukan mereka sendiri gitu. Jadi itu beberapa poin yang saya lihat dan yang saya amati beberapa bulan terakhir ini untuk pendidikan yang daring. Jadi pesan saya pribadi buat teman-teman yang sekolah daring, jangan lakukan itu. Beberapa tadi yang saya lakukan, jangan lakukan itu, atasi dengan beberapa hal yang positif. Kalau misalkan teman-teman di rumah daring, tetap aktivitas, tetap bangun pagi, tetap kalau disuruh sama orang tua jangan bentar masih mager, jangan, tetap beraktivitas, tetap interaksi dengan teman, entah itu Zoom, entah itu video call, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan larinya ke sosmed, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Cari hal-hal yang bermanfaat, yang Anda butuhkan saat ini sebagai seorang pelajar. Jangan yang lain dulu, karena orang tua tidak 24 jam mengawasi, apalagi guru, nggak ketemu bagaimana ngawasinya. Jadi tetap jangan mager, tetap beraktivitas, tetap melakukan seperti biasa, pagi mandi, absen ya, absennya kadang juga jam 9, jam 10 absen. Setelah itu pelajaran apa yang diterima, kalau bisa tetap beraktivitas, tetap komunikasi dengan teman-temannya, video call, biar tahu tuh wajah teman kamu, biar tahu yang kemarin, yang sekarang masih mungkin menginjak kelas 10, kelas 1, kelas 2, entah itu SMP, entah itu SMA, SMK. Ya, jadi jangan mager, tetap interaksi yang baik dengan teman, tetap interaksi yang baik dengan Bapak Ibu Dewan Guru, entah itu telepon, entah itu WA, entah itu video call. Dan bagi pengajar, Bapak Ibu Dewan Guru, jangan ditolak kalau ada siswa yang mungkin video call, kalau ada siswa yang mungkin telepon, karena mungkin butuh bimbingan, butuh komunikasi dengan panjenengan, dengan Anda. Karena siswa-siswa ini kurang perhatian gitu loh. Kurang perhatian dari Bapak Ibu Dewan Guru pendidik. Yang mereka tahu hanya, mungkin ada yang belum tahu, ada Pak ini, ada Bu ini, tapi nggak tahu yang mana karena nggak ketemu.
gitu ya. Jadi tetap video call guru Anda, telepon guru Anda, komunikasi yang baik, dan tetap belajar akhlak yang baik, tetap belajar komunikasi yang baik, tetap belajar perilaku yang baik kepada semua orang. Jangan kok cuma absen aja, setelah absen tidur lagi, setelah absen YouTube lagi. Kalau positif silakan. Begitu teman-teman. Jadi ini saya curhat, meluapkan isi hati saya, apa yang saya lihat. Karena saya dulu juga pernah sekolah, saya dulu juga pernah menjadi guru. Bagaimana rasanya menjadi guru, bagaimana caranya rasanya menjadi siswa, itu sedikit banyak saya pernah ngalami itu. Jadi ya semoga wabah ini cepat berakhir, agar adik-adik kita, generasi penerus kita, jiwa sosialnya berkembang, jiwa patriotisme kebangsaannya kepada Indonesia berkembang. Karena nggak ada upacara bendera, meskipun upacara bendera mungkin hanya simbolik, tapi kita tetap hormat kepada Sang Merah Putih pada saat pengibaran bendera. Sekarang nggak ada. Jadi tetap semoga saja wabah ini cepat berakhir. Pesan saya untuk teman-teman yang tadi, tolong dicamkan baik-baik, tetap beraktivitas, tetap berlaku baik, belajar komunikasi yang baik dengan, kalau nggak ketemu guru, dengan orang tua. Komunikasi yang baik dengan orang tua. Disuruh langsung dilakoni, jangan saksi-saksi, alasannya masih online, alasannya masih ngerjakan tugas sampai malam. Disuruh orang tua tetap dilakukan karena di rumah. Itu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin di rumahnya tidak ada fasilitas internet dan terpaksa harus ke wifi, ke warung wifi, tetap jaga jarak kalau bisa. Kalau selesai daring segera langsung pulang, jangan dulin agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang salah ucap, ada yang tidak setuju, ada yang marah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang saya rasakan, dan semoga teman-teman semua tetap semangat. Adik-adik yang sekolah tetap semangat, tetap belajar, jangan mager, jangan malas, karena masa depanmu tanggung jawab pribadimu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.